Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji Allah atas segala yang Allah berikan, dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah dan memohon ampun juga kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal buruk untuk kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini karena mungkin dia salah datang kajian, salah berteman, sehingga salah memilih jalan. Andai sejuta ustadz didatangkan untuk memberikan petunjuk kepada dia, bila Allah tidak berkehendak, maka dia akan tetap berada di dalam kesesatan itu. Maka dalam setiap sholat kita, tak henti-hentinya kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Baginya segala kerajaan, segala pemilikan, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah, yang sebagai pengikutnya kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kita tidak boleh beribadah kecuali dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tema kita hari ini apa? Rumahku masih ngontrak. Siapa yang rumahnya enggak ngontrak? Jemaah, ada yang rumahnya dikontrakan? Ada sebagian. Ustaz, ana rumah alhamdulillah Ustaz, 5, 4 dikontrakan. Kita akan bicara tentang rumah yang hakiki sebenarnya. Tapi sebelum itu kita akan berbicara tentang sholawat. Kenapa kita perlu berbicara tentang sholawat? Karena banyak di antara orang-orang yang ngaji, sekali lagi mungkin saya salah kalau ngomong banyak, yang mereka jarang bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba ana mau tanya nih, yang ada di sini nih, antum ya, masya Allah, dari tadi pagi sampai sekarang, berapa ratus antum salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum jangan ketawa jemaah, 100 ini sedikit loh. Allahumma sholli ala Muhammad berapa detik? 3 detik antum. Berarti semenit kita berapa kali salawat? Semenit jemaah 20, semenit 5 menit udah 100. Maka saya berapa ratus? Tapi kalau muda-muda gini ribuan angkanya jemaah. Antum lihat aja. Nah, ribuan sudah. Tidak sampai 900. Nah, nggak apa-apa lah. Ya nggak sampai 1000 kan 999. Insyaallah ya. Kita nih kurang sholawatnya jemaah. Siapa yang sholawatnya udah 1000 hari ini? Ustaz, anak kalau sholawat nggak pernah dihitung Ustaz. Mungkin 2 menit berhenti sudah. Orang itu kalau nggak dihitung terus terang. Kenapa kita disuruh ngitung? Ketika selesai sholat, subhanallah 33 kali. Soalnya kalau nggak ngitung jamaah, kita merasa sudah cukup. Oh, udah banyak. Padahal baru 7 dia.
Setan ini menggoda kita terus. Tapi kalau kita hitung seperti baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pagi hari disunahkan berapa gitu? Disunahkan 100 lebih. 100 apa 100 lebih? 100 lebih. Jadi kalau lebih bisa 200 kan? Tapi kalau nggak dihitung 70 berhenti. Tapi kalau kita hitung kita tahu, wah ini anak baru 60 ini. Terus terang yang namanya setan tidak pernah berhenti menggoda kita. Dia membuat sesuatu yang sedikit banyak, yang banyak buat dia dianggap sedikit. Maka terkadang kita perlu menghitung salawat kita supaya kita tahu hari ini kita bersalawat berapa kali buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu tinggal ada hitungan tertentu. Mau berapa terserah. Terus Nabi itu nggak butuh sama salawat kita. Kenapa kalau tidak butuh dengan salawat kita? Karena Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang menciptakan langit 7 lapis, yang menciptakan bumi ini, yang dikeruk sama manusia, dikeluarkan apanya? Batu baranya nih, yang emas-emasnya yang ada di dalamnya, kemudian minyak yang dikeluarkan, itu semua Allah yang menciptakan. Kemudian Allah menciptakan surga dan neraka. Allah bersolawat buat Nabi. Dan ditambah lagi malaikat-malaikat Allah yang gak pernah berbuat dosa. Mereka bersolawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah malaikat yang bersolawat buat Nabi Muhammad? Nabi ini gak butuh bersolawat kita. Karena yang bersolawat untuk Nabi itu lebih banyak daripada jumlah kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan attatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu merintih dan pantas dia merintih. Kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' wa fi riwayatin ma min mawdi'i shibrin. Tidak ada tempat di langit, lokasi yang luasnya seluas 4 jari jemaah. Yang kosong itu enggak ada. Illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Kecuali di tempat itu ada malaikat yang sedang sujud. Dan mereka semuanya bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menceritakan tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah rumah yang makmur. Apa artinya makmur? Yang penuh, dipenuhi dengan orang-orang yang beribadah di sana. Dan disebutkan letaknya Baitul Ma'mur itu sejajar dengan letaknya Masjidil Haram di atas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan farufi ali al-Baitul Ma'mur ketika Isra Mi'raj. Fasa'altu Jibril. Nabi bertanya kepada Jibril tentang Baitul Ma'mur itu. Hadzal bait, kata Jibril alaihi salam, hadzal Baitul Ma'mur. Ini rumah yang makmur, bait yang makmur. Yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. Tiap hari masuk salat di sana 70,000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma alaihim. Kalau keluar itu mereka enggak masuk lagi. Tiap hari yang masuk itu baru ya, 70,000. Dan mereka bersolawat. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat buat Nabi. Kemudian Allah panggil kita nih yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman aja. Yang enggak beriman enggak perlu dengarkan. Karena ini adalah hadiah untuk orang-orang yang beriman. Ada yang ngeliatin anak nangis, biasa jemaah. Anak kecil nangis itu biasa. Kalau bapaknya yang nangis susah kita ini. Nanti kalau anaknya nangis alhamdulillah. Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu. Antum kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu itu kupingnya jangan dengar anak nangis. Oh ya ayyuhalladzina, ana lagi dipanggil nih. Kalau merasa beriman. Apa kata Allah? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian bersalawat dan bersalamlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat ini perintah Allah buat hambanya. Perintah. Padahal Nabi tanpa salawat dari kita masuk surga. Tadi Ustaz Aiman baca surat apa? Ana mau tanya. Antum. Tadi rakaat pertama baca apa surat Ustaz Aiman? Apa?
Nggak usah dikasih tahu. Satu yang ditanya. Baca apa tadi? Inna a'tainakal kautsar. Nabi itu udah dapat kautsar. Dapat surga tuh di surga. Dapat sungai. Di surga itu namanya sungai Kautsar. Kita nggak bersolawat, kita mau diam seumur hidup kita, Nabi sudah mendapatkan inna a'tainakal kautsar. Udah dapat tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih ada yang meragukan Nabi masuk surga apa enggak, subhanallah. Bukan surga, sungai di surga udah dikaplingin buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah milik Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ketika memerintahkan kita bersalawat, Allah ingin memberikan kehormatan buat kita untuk bersama Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak salawat kita? Yang banyak. Jangan sedikit-sedikit tentu. Sebagian di antara kita salawatnya cuma ketika sholat. Ya Ustaz, kan itu yang wajib. Nah, kalau nggak wajib mungkin nggak salawat gitu. Padahal sebenarnya dasar salawat itu cinta aja. Kalau kita cinta, setiap disebutkan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ada kerinduan untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang banyak di antara kita yang enggak kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Ubay bin Ka'ab. Dia nih salah satu penulis Nabi untuk wahyu yang Allah turunkan. Dia salah satu penulis Al-Qur'anul Karim. Dia datang kepada Nabi. Orang kalau ada yang mengganjal di hatinya, dia punya satu masalah, datanglah kepada orang yang alim untuk menanyakan permasalahan itu. Kalau mau curhat sama orang yang berilmu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Wahai Rasulullah, aku ini banyak bersalawat untukmu. Ubay bukan hendak menyombongkan salawatnya, pamer sama ibadahnya, bukan. Tapi ada sesuatu yang dia ingin tanyakan. Fakam aj'alu laka min salati. Wahai Rasulullah, berapa banyak dari doa yang kau panjatkan yang aku haturkan untukmu, salawat buat engkau. Jadi Ubay bukan memohon kepada Nabi, tapi Ubay berdoa kepada Allah untuk Nabi. Dan ini sangat bertolak belakang dengan sebagian orang yang dia itu minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau itu disuruh mendoakan Nabi, malah minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sudah meninggal dunia. Kita yang diperintahkan untuk banyak-banyak bersalawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa bait-bait syair yang perlu dikoreksi. Ada sebagian orang yang menyanyikan lagu Madad ya Rasulullah. Madad ya Rasulullah. Kau disuruh salawat kepada Nabi, kau minta tolong sama Nabi. Nabi sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai. Dalam salat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Minta tolong sama siapa? Sama Allah Jalla Jalaluhu. Nabi mengajarkan kepada sepupunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apa kata Nabi? Idza sa'alta fas'alni. Kalau kau mau minta sama aku, kata Nabi, tidak. Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau ingin minta sama Allah. Nabi itu kalau berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, kalau kau mau minta tolong sama siapa? Sama aku, kata Nabi. Tidak. Fasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nih sahabat mengatakan, berapa dari doa-doa yang aku panjatkan itu harus aku berikan kepadamu sebagai sholawat kepadamu. Kata Rasulullah SAW, masyita, terserah mau berapa kau berikan, terserah. Rub'aha atau rub'uha ya Rasulullah, gimana kalau seperempatnya? Seperempat dari doa-doanya dia tujukan buat sholawat buat Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Masyita fa in zitta fa huwa khair. Terserah engkau. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Kalau kau tambahin itu lebih baik. Maka sahabat ini mengatakan idzan nisfa. Kalau gitu hai Rasulullah, separuhnya. Separuh dari doa-doaku itu isinya salawat buat engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khair. Terserah engkau berapa yang akan kau berikan. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Apa kata dia? Idzan thulutsaiha. Gimana Rasul kalau 2/3-nya? Nih terjadi tawar menawar antara seorang kekasih dengan kekasihnya.
berapa dia akan berikan doa buat Rasulullah SAW salawat itu. Dia mengatakan 2/3. Apa kata Nabi? Ma syi'ta, terserah engkau. Fa in zitta fa huwa khair. Tapi kalau kau tambahin itu lebih baik. Sudah habis nih. Dari 1/4, setengah, 2/3. Apa katanya Ubay bin Ka'ab? Aj'al laka salati kullah. Kalau gitu Rasul, semua doaku isinya salawat buat engkau. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang banyak salawat buat Nabi? Idzan tukfahamma wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu yang kau lakukan, Allah akan mencukupi kegalauan dari jiwamu. Akan dihilangkan tuh yang namanya kegundahan, sumpah ya kadang kala kita. Jadi kalau kalian sumpah itu langsung Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Shalawat. Akan dihilangkan tuh namanya kegundahan dari hati kita. Orang yang bahagia itu siapa? Adalah orang yang hatinya tentram, bukan yang banyak duitnya. Antum kalau punya duit 1 miliar, kira-kira bisa tidur malam ini? Hah? Antum ya yakin bisa tidur dia? Dapat duit 1 M, insya Allah geringgingen kakinya tuh jemaah. 1 miliar jemaah. Kadang-kadang orang nggak bahagia dengan duit itu. Tapi kebahagiaan itu adalah letaknya di sini nih. Tukfaham. Kalau kau banyak bersalat buat aku, hilang tuh kata Nabi. Yang namanya kegalauan, kegundahan, kesumpekan dari hatimu dihilangkan. Fid dunya hasanah. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Ini wa yughfar laka dzambuk. Diampuni dosa-dosamu. Orang kalau diampuni dosa-dosanya di mana tempat dia? Surga. Maka dengan banyak-banyak bersolawat jamaah, kita akan diampuni dosa-dosanya, akan dihilangkan kegundahan kita. Ustaz, jadi kita nggak doa sama sekali Ustaz. Doa-doa kita ketika sholat tetap, doa kita buat orang tua kita tetap, tapi ketika kita mau minta buat diri kita sendiri, boleh diganti dengan bersolawat buat Rasulullah SAW. Allah tuh tahu dengan apa yang kita inginkan. Kita bersolawat ada maunya nih. Allah kasih. Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan isi hati kita. Maka maksud hadis ini bagaimana seorang muslim itu banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka para jamaah, langkah kita iringi dengan salawat buat Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada orang-orang. Ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya pengikut sunnah itu kurang suka bersalawat. Betul nggak? Betul nggak jemaah? Betul nggak betul Ustaz? Terkadang memang iya. Tapi mereka mengatakan dulu, katanya orang-orang di Medina itu kalau bersolawat dipukul. Bohong mereka. Nggak ada orang bersolawat dipukul. Tapi ada orang yang bersolawat dengan cara yang tidak santun, tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang solawat sambil joget-joget, umpamanya gitu kan. Inti solawat ini doa, perlu kekhusyuan, perlu hati yang menghayati ketika mengatakan Allahumma shalli wa sallim ala. Jadi kalau duduk-duduk antum punya masalah tuh, duduk tuh salawat. Kalau nggak mau dihitung, kita mungkin ngitung Ustaz, lupa nah kalau ngitung Ustaz. Ya pakai menit lah. Ana lihat pakai timer Ustaz, setengah jam mana mau salawat buat Rasulullah SAW. Boleh nggak jamaah? Ustaz bid'ah tuh Ustaz. Gitu. Kalau kita mengajarkan seperti itu, menganggap itu sunnah, jadi tiap hari setengah jam, itu jadi bid'ah nantinya. Tapi kalau kita mau salawat setengah jam tiap hari, nggak apa-apa kita. Mau salawat setengah jam setiap hari, mau 1 jam, mau 1000, mau 2000, terserah. Nih Ubay bin Ka'ab, dia isi doa-doanya dengan salawat buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.